Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Saya baru sadar hari kemarin itu ada sidang CLS yang menghadirkan saksi dari pihak Jokowi, yaitu teman-temannya. Nah, bukan kali pertama ya Pak Jokowi itu katakanlah hadir beserta teman-temannya. Tetapi setiap kali hadir bersama teman-teman, saya pribadi ini tidak melihat adanya situasi pertemanan. Jadi tidak melihat adanya atmosfer pertemanan. Yang ada itu seperti atmosfer atasan sama bawahan ya. Itu yang saya lihat. Dari beberapa kali Jokowi itu melakukan, saya katakan dulu lah ya, drama atas sangkaan saya begitu, atas analisa saya dari keyakinan saya, itu adalah drama. Banyak sekali kejanggalannya dari beberapa kali Pak Jokowi ini menghadirkan teman-temannya. Not to mention ya, apalagi kalau kita itu melihat keadaan waktu Jokowi datang ke UGM, kemudian di depan Pak Kasmujo menceritakan proses skripsinya, yang mana mengaku Pak Kasmujo itu sebagai dosen pembimbing skripsinya. Nah itu kan pada dirinya saja ya, kita tidak perlu misalkan melihat Pak Kasmujo itu bagaimana bagaimana menolak bahwa yang bersangkutan itu disebut dosen pembimbing skripsi Jokowi. Tapi dilihat dari segi penyampaian Jokowinya saja di hadapan para alumni UGM saat itu atau di depan Sivitas Akademika UGM saat itu banyak sekali kejanggalannya kalau kita mau melihat begitu ya. Nah, dan untuk kali kesekiannya Pak Jokowi itu mengumpulkan teman-temannya. Jadi kita akan lihat sekarang ini karena memang dokumentasinya agak lengkap gitu ya dari pihaknya Pak Jokowi. Entah siapa ini yang mendokumentasikannya. Cuman ini agak lengkap dari mulai kedatangan teman-temannya Jokowi ini ke rumahnya Jokowi, kemudian setelah itu ada wawancara, setelah itu ada persidangan. Yang mana jangankan kita melihat ketiga rangkaian acara ini, kita lihat dari satu rangkaian saja, yaitu datangnya teman-teman Jokowi ke rumahnya Jokowi, yang sudah tidak eksklusif lagi rumahnya Jokowi itu karena bisa didatangi oleh siapapun, malah katanya ada calonnya yang bisa mengantarkan kamu sampai tepat ke depan rumahnya Jokowi itu ada ada wawancara begitu. Setelahnya itu ada wawancara, kemudian di dalam wawancaranya juga sangat banyak sekali kejanggalan dan sebagainya. Dan inilah yang akan kita bahas, sehingga yang saya jadi pertanyaan begini, ini pertanyaan ya, apakah mereka itu teman-temannya Pak Jokowi atau sekadar cowok-cowok panggilan? Itu pertanyaan saya ya. Ini kita akan saksikan saja bagaimana prosesnya ini dari mulai masuk ke rumahnya Pak Jokowi. Oh, sebentar ya, bagi yang belum subscribe subscribe ya. Foto Bapak ya. Pertama Pak. Ya, foto reuni. Mundur ya. Nah, sebentar ya. Saya bukan ahli dari mikro ekspresi ya. Tetapi kalau melihat dari bagaimana cara mereka itu berfoto, bagaimana cara mereka itu berinteraksi, ini sepertinya bukan teman. Setidaknya begini ya, kalau saya bertemu dengan teman-teman saya, ini nggak begini, acaranya itu tidak seperti ini. Sini Pak, geser. Padahal bisa agak mundur sedikit biar kelihatan semua. Mundur lagi. Kasih apa ya, itu ya. Hitung yuk. Itu. 1, 2 ya Pak, lihat sini Pak. Ini mah kalau saya ketemu sama Buya Yahya begitu ya, begini saya berfoto begitu. Kalau saya bertemu sama orang-orang yang saya kagumilah setidaknya begitu, atau yang saya segani, berfotonya seperti ini, berjejer begitu ya, kemudian agak-agak jalung-jalung sedikit, bukan sama temen kayak gitu, sama temen kok kayak gini. Kasih apa Pak itu? Yo. Satu lagi, benar. Oh ini. Galang. Sini Pak.
Lihatin semua ya, lihatin semua. Aduh entahlah ya, entah mungkin ini adabnya terlalu bagus. Lewat sama temen aja sampai ngerunduk gitu. Ya nggak apa-apa, kalau itu mah bagus lah. Cuman kalau saya mah nggak bakalan kayak gitu sama teman-teman saya itu. Ya, entah mungkin kita punya cara berteman yang lain, entah saya tidak tahu. Cuman akan kita lihat kejanggalannya, cuman tidak hanya di situ. Kamera apa, Pak? Ini yang paling muda ini nggak tahu temannya Jokowi atau anak dari temannya, saya tidak tahu juga ya, tidak mencari tahu itu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tambah. Tuh. Masa salamannya kayak gitu sama temen? Wah, masa saya sama temen kayak gitu? Pak, kalau sama temen itu ada deb gitu ya, ada deb. Nih. Tuh, ada debnya sama temen mah. Bisa sama temen. Ya, mari Pak. Saya jadi kasih, kalaupun benar ini otentik ya teman-temannya Pak Jokowi itu, kasihan saya, kasihan sama Pak Jokowi ya, kasihan sama teman-temannya juga. Udah waktunya diganggu, kesehariannya itu terganggu demi acara ini, tapi tidak ada pertemanan itu tidak ada ya. Dan itu kita juga akan saksikan nanti di dalam persidangan bagaimana beliau-beliau ini menjadi saksi sebagai temannya Jokowi. Itu saya rasa, saya mah ragu begitu ya. Kalau saya ragu, sangat ragu sekali. Aduh. Sebentar, ini juga begini. Ini datang ke rumahnya Jokowi pakai apa ini, HS ya mungkin ya, pakai satu kendaraan tertentu lah. Berarti kan ada titik penjemputan, kemudian ada titik ada titik dropnya begitu ya, penyimpanannya. Ini mereka itu rumahnya berdekatan apa gimana begitu sampai bisa di pick up sama satu mobil. Jadi satu mobil setelah berteman dengan Pak Jokowi itu rumahnya satu lokasi semua begitu. Apa begitu? Atau mungkin datang pakai mobil kepada suatu tempat. Ini tempatnya di mana? Ngapain? Misalkan reunian, misalkan di hotel, tempatnya di situ. Lah kok kenapa Pak Jokowinya nggak datang ke situ? Saya katakan sekali lagi, rumahnya Jokowi ini sudah tidak eksklusif lagi begitu. Kenapa tidak datang kalau mau di tempat itu? Kalau mau ke rumahnya Jokowi lah, kenapa ada mobilisasi seperti ini? Itu yang saya pertanyakan ya. Beberapa kemungkinan bisa jadi, oh itu mungkin saja kan kumpul dulu di hotel begitu, kemudian mereka ngobrol dulu, entah apa yang mau diobrolkan ya, sama teman-temannya Pak Jokowi ini. Di situ ngumpul dulu, kemudian ada HS, ada satu lagi mobil apa ini ya di depannya itu. Itu ada Pak ya. Entah kalau sama teman saya nggak bilang bapak, kalau itu temannya, atau kalau anak temannya saya tidak tahu yang manggil tadi. Manggilnya manggil nama, bukan manggil bapak. Kalau sama teman mah. Pak, izin Pak, sebentar Pak. Wawancara gini Pak, sini Pak. Iya, teman-teman. Ini dalam rangka apa ini Pak? Berarti dari sidang ya Pak, ke sini Pak. Ini yang bersangkutan ini yang mau jadi, udah sidang berarti. Iya, dari sidang. Terus ini kebetulan teman-teman satu angkatan di Fakultas Kehutanan UGM tahun 80 untuk support kita sebagai teman, seorang saksi, ada 2 orang saksi fakta, teman-teman satu angkatan di Kehutanan UGM, dan diminta sini untuk silaturahmi. Ngobrolnya apa Pak dengan Bapak Jokowi? Oh, ketawa-ketawa aja, jadi dengarkan ketawa-ketawa aja, dan cerita yang lucu-lucu aja. Reuni ya Pak? Reuni tipis. Ada berapa orang tadi Pak? ada 17. Satu angkatan semua ya? Satu angkatan semua. Pak, tadi di pengadilan kan sempat acara pertanyaan juga dari pengacaranya penggugat, dari hakim. Kalau Bapak sendiri menilai kasus ini seperti apa? Ya sebenarnya ini kan menurut saya mengada-ngada aja ya.
Karena Pak Jokowi kan udah jelas lah ijazahnya asli ya kan. Tapi kan orang mempertanyakan itu ya. Kalau bicara Sebentar Pak, kalau jelas asli itu nggak bakalan jadi persoalan, nggak bakalan jadi permasalahan. Beberapa ijazah itu ditampilkan, kemudian setelah ditampilkan dilihat saja lah, nggak perlu pakai penelitian kayak Pak Roy Suryo itu nggak ada permasalahan. Itu kalau misalkan sudah jelas, makanya sampai datang ke persidangan itu ya karena tidak jelas. murni ijazah kan rektor sudah menyatakan bahwa ijazah itu asli ya kan. Bareskrim juga sudah memutuskan bahwa itu identik dengan ijazah teman-temannya yang asli, mestinya udah selesai ya kan. Sebentar Pak, itu mah bukan argumen seorang teman, itu mah argumen seorang termul. Jadi UGM sudah mengatakan itu asli, Bareskrim sudah mengatakan itu asli. Enggak lah, UGM-nya bermasalah. BOFA itu bilang ada dua ada dua tanggal kelulusannya Jokowi, kemudian di dalam fotonya juga itu bermasalah, not to mention yang lain-lain lagi yang bermasalah. Jadi argumennya bukan argumen seorang teman ini argumen seorang termul. Kalau argumen seorang teman itu ya, kalau saya misalkan nih ada teman saya jadi presiden, kemudian dia itu dituduh ijazahnya palsu, saya bilang begini, aduh orang-orang itu nggak ngerti aja, dia itu loh sama saya makan mie ayam di tempatnya misalkan begitu ya, itu di Gang 3 itu dulu kita itu kerjaannya main PS sampai malam itu. Waktu wisuda yang datengin ibunya teman saya itu saya. Begitulah kira-kiranya lah. Kalau jadi teman fakta ya. Teman itu menjelaskan fakta-fakta kepada kita yang sehingga menjadikan kita itu yakin permasalahannya Jokowi ini kan dua sebetulnya. Satu persidangan, satu status ijazahnya di persidangan, dua status ijazahnya di hadapan publik. Nah, nanti kalaupun misalkan menang Jokowi itu di persidangan dinyatakan asli, apakah itu bisa menarik kecurigaan publik yang sudah kadung percaya bahwa Jokowi itu ijazahnya palsu? Ya, nggak bakalan bisa. Kayak karena sikap-sikap dan sifat-sifat dan yang dikeluarkan oleh teman-temannya Jokowi dalam tanda petik tadi saya katakan, itu adalah argumen-argumen yang selalu diulang-ulang oleh termul. Tidak ada sesuatu yang baru. Ya, dan saya kira wajar tidak ada sesuatu yang baru karena akan ketakutan. Takut apa? Takut kontradiksi lagi. Nanti yang satu ngarang, yang satu ngarang lagi. Misalkan, itu dulu main PS, nggak tahu kalau Pak Jokowi main apa dulu ya. Main apa saya nggak tahu, begadangnya apa. Kalau orang-orang zaman dahulu, setahu saya sih kalau orang-orang tahun 80-an itu lagi rame-ramenya bioskop tuh, obrolin di mana kalau nonton film itu. Ya di Garut ada tempat bioskopnya yang sekarang udah bangkrut, dari dulu udah bangkrutnya itu. Tapi tahun 80-an berjaya yang ditonton film Roma Irama. Kenapa yang tidak seperti itu tidak dijelaskan, tidak diutarakan faktanya selama Anda berteman dengan Pak Jokowi itu seperti apa? Malah mengulang-ulang narasi termul. UGM sudah mengatakan asli, udah jelas bermasalah begitu. Kemudian Puslap 4 ya, kepolisian sudah mengatakan identik, udah jelas bermasalah juga. Itulah yang dipermasalahkan. Tapi ini kan terus digiring-giring ya, opini macam-macam ya. Termasuk misalnya materai 500, kalau nggak ada materai 500 ya materai 100 ya, tapi kan ya targetnya mungkin dengan penggiringan opini publik. Sebentar Pak, itu ada jelas ijazahnya itu yang aslinya itu bukan bukan materainya yang berwarna hijau itu, bukan, udah jelas ada. Mau gimana? Mana ada? Udah jelas ada, faktanya udah ada. Lah Anda jelaskan dong. Kalau misalkan ada dua begitu ya, atau saat itu ada pilihan materainya bisa yang murah, bisa juga pakai yang lebih mahal daripada yang ditentukan, tapi tidak boleh lebih murah daripada yang ditentukan. Misalkan kalau dulu pakainya sih materai 10.000 cukup, cuman harus pakai yang 20.000 misalkan. Kan ada penjelasan kepada kita itu. Ya, ini malah mengulang narasi-narasi termul. Pak Jokowi itu palsu. Padahal kan Pak Jokowi dibilang berkacamata ya. Padahal kan banyak teman-teman yang fotonya berkacamata. Bilang banyak berapa? Ini tunjukin sama Azwan cuman satu. Banyak mana? Ya. Entah, kalaupun banyak saya tidak tahu, cuman apakah itu regulasinya sesuai dengan regulasi UGM saat itu? Ijazah dengan foto dengan Pak Jokowi sekarang berbeda. Ini pasti orang tidak pernah melihat Pak Jokowi 45 tahun yang lalu.
pasti akan melihatnya berbeda ya kan. Tapi bagi kita teman-temannya yang melihat Pak Jokowi sejak tahun 80 terus jadi wali kota, kita reuni, jadi gubernur reuni, jadi presiden reuni, sampai sekarang juga sering reuni. Enggak, ya Pak Jokowi di foto sama dengan Pak Jokowi yang sekarang presiden. Gak ada bedanya. Pak ya, kalau berteman itu nggak menjadikan mata rabun. Kalau beda ya udah beda. Meskipun saya ini, jangankan foto orang lain, foto diri sendiri lah ya. Foto saya 40 tahun yang lalu, ya foto saya misalkan sekarang, kalau usia saya lebih dari 40 tahun, ya saya pun bakal ngeliat beda. Wajahku dulu kok begini, tapi kini tak gini lagi. Nah, ini kan beda, udah jelas beda kelihatannya. Jadi kalau ada orang mengatakan sama nggak orang yang sekarang dengan foto yang dulu, beda. Ya nggak apa-apa loh, itu yang mereka rasakan beda. Kok nggak harus ngelihat dulu ke Jokowi 40 tahun yang lalu untuk mengatakan itu beda atau sama. Yang menjadi permasalahan di sini ada metodologi yang menyatakan orangnya bukan orang itu. Itu yang menjadi permasalahan. Jadi secara perasaan mungkin iya yang dikatakan bahwa semua orang juga akan begitu, akan beda. Karena memang seharusnya beda, bukan sama. Kalau Anda memang mengatakan, kalau kita melihat 40 tahun yang tahun 80 begitu ya, 40 tahun yang lalu Jokowi itu begitu, sama dengan Jokowi yang sekarang. Lah, udah jelas beda. Beda. Tidak menjadikan rabun pertemanan itu. Gimana sih? Ini substansi entahlah. Kalau substansi permasalahan sudah sering dibahas itu ya. Ya, Pak Hanif juga ikut bersaksi ya di persidangan tadi, sempat bercerita soal ikut bertemu dengan Roy Suryo CS tadi. Ya, tadi saya ditanya oleh penggugat tentang itu pertemuan tanggal 15 April 2005. Itu seperti apa Pak? Yang di dalam itu kan banyak versi, tadi Bapak mengatakan bahwa apa yang disampaikan di dalam beda dengan yang di luar. Iya, begitulah kenyataannya. Pak, tadi dijamu apa Mas sama Pak Jokowi? Sama kue apa itu? Ya Pak. Duh, bentar. Itu kan Andi Azwan ya. Itu Andi Azwan. Saya mah heran saja begitu. Ini mah keheranan ya. Boleh dong heran ya. Kok deket banget sama temannya Pak Jokowi begitu, lagi diwawancara megang, hey. Padahal sama orang ini sama Jokowi gini-gini. Andi Azwan sama orang ini dipegang. Begitu. Ya entah kenal dari kapan saya tidak tahu, atau mungkin Andi Azwan juga termasuk temannya Jokowi. Saya juga tidak tahu. Atau temannya Jokowi ini sering kongko bareng sama Andi Azwan. Saya juga tidak tahu. Tapi ada keakraban sama temannya Jokowi yang seharusnya ini mungkin ya rumahnya jauh, secara umur juga demikian, tidak ada keakraban. Oh ini kok akrab sekali. Ya baguslah. Mungkin akrab karena disatukan di dalam ketermulan ya. Mungkin. Allahu a'lam. Nah, ini persidangannya nih. Ya, terus mencari tahu, yang memberi tahu saudara SK itu kan SK itu hanya 2, disimpan oleh Biro Akademik, Biro Kepegawaian atau yang bersangkutan. Kenapa bisa ada di tangan saudara? Saudara bukan dosen UGM, bukan karyawan UGM. Iya, saya nanya-nanya aja. Iya, yang memberikan siapa? Pertanyaan saya. Yang memberikan Nah, itu masalah serius. Kapan diberikan itu? Iya, karena menjadi tidak konsisten di jasa Pak Jokowi dibilang dokumen negara, rahasia SK pribadi diberikan kepada Anda yang Anda bukan siapa. Jadi saya lanjutkan pertanyaan. Ayo sebentar, itu ya saya tidak tahu awalnya bagaimana, cuman mudah sekali untuk menebak apa yang terjadi di sini. UGM memberikan dokumen Jokowi sama orang ini, temennya yang mengaku temennya begitu, dikasih dengan mudah. Tetapi UGM tidak memberikan itu kepada yang menuntut, yaitu Roy Suryo dan kawan-kawan. Itu meminta nggak dikasih sama UGM. Inkonsisten dari UGM itu, tidak konsisten. Padahal sama-sama alumni. Kalau atas dasar yang bersangkutan ini memang alumni UGM. Pertanyaan saya sebelum kepada substansi, saudara tadi duduknya di dekat TV atau bisa mendengar persidangan ini lewat TV-nya pengadilan? kita saya di dekat Ya, udah, oke. Saudara bisa lihat TV di persidangan hari ini. Karena sebelum ditanya saudara sudah bercerita tentang substansi, itu kami kaget semua di sini. Kita belum tanya tentang substansi, saudara sudah bisa menjawab. Jadi satu kali, jadi saudara tadi duduk lihat televisi pengadilan. Itu pertanyaannya dijawab aja, iya, tidak itu aja. sebagian ya. Ya, oke, terima kasih. Nanti akan kami simpulkan kesaksian saudara itu
bobotnya seperti apa? Oke, sebentar. Ini juga menarik yang ditanyakan oleh penggugat begitu ya. Karena bisa saja mereka itu sedang menyatukan alibi. Jadi datang ke persidangan, kemudian ditonton dulu begitu bagaimana nanti jalannya. Kemudian nanti supaya tidak terjadi kontradiksi begitu ya, apa yang dijadikan pertanyaan dan apa yang dijadikan jawaban, nanti jawabannya itu mengalir sebagaimana yang disebutkan oleh saksi sebelumnya. Mungkin ya. Makanya ya apakah itu kejanggalan? Ya ada sih sedikit kejanggalannya. Pertanyaan selanjutnya, saudara tadi kan mengatakan kenal dekat dengan Pak Jokowi. Waktu kuliah ini sudah makanya tadi kan ya pakai kamera itu oke ya. Makanya itu tidak boleh tadi makanya di lain. Jangan kami tanggapi di dalam kesimpulan ya. Oke, sebentar tuh kata Pak Hakim. Bagusnya itu tidak di live kan, sehingga nanti ini kan bisa menjadi seperti integrasi ya integrasi lah ya. Integrasi apa apalah diinterogasi seperti diinterogasi itu. Jadi yang satu nanti akan bisa kita lihat apakah konsisten dengan penjelasan yang lain atau tidak. Nah, ini kan ada yang mengameranya di live kan supaya konsisten apa yang diucapkan oleh saksi yang satu dengan saksi yang lain. Padahal bagusnya itu jangan di live kan dalam kasus ini ya. Cuman ya sudah terjadi di live kan, kemudian yang lain sudah mendengar, pada akhirnya mereka itu bisa jadi ada ada penyatuan narasi begitu di dalam apa yang terjadi. Pertanyaan saya selanjutnya, saudara kan mengenal dekat Jokowi Dodo, ya, kenal dekat ya. Waktu kuliah itu sebutannya Jokowi atau Jokowi Dodo? Joko Widodo. Jokowi Dodo. Nggak ada istilah mengenal dekat Jokowi waktu kuliah. Ya. Tidak ada istilah Jokowi pada saat. Oke, jadi Joko apa Joko Widodo? Joko Widodo. Lalu sebentar, tapi tadi waktu ngomong Pak Jokowi ya mungkin udah terbiasa dengan nama Pak Jokowi ya. Inkonsisten. Saudara mengatakan mengenal dekat dengan Jokowi karena kurang bareng, tapi tidak tahu kos-kosannya Jokowi. Tidak tahu. Tidak pernah tanya di mana kos-kosannya? Ya, di daerah Basi, Rotowa, daerah saya itu. Kenal dekat, dekat, Pak. Tahu kos-kosannya di mana? Gak tahu kos-kosan di mana. Masya Allah. Ini temen apa begitu. Makanya saya punya kesimpulan. Maaf ini ya, maaf. Ini saya punya kesimpulan bukan temannya Pak Jokowi. Ini cowok panggilan. Ya dipanggil maksudnya ya tolong bersaksi begitu. Yang manggil pengadilan atau pengacaranya Pak Jokowi begitu. Ini mah cowok panggilan. Ini mah dipanggil. Halo, masa teman dekat gak tahu kosan. Sedekat apa itu? Ya tidak tahu tempat tinggal selama bertahun-tahun. Pertanyaan yang selanjutnya, pernahkah Anda mendengar di mana Pak Jokowi atau Jokowi Dodo itu melakukan kuliah kerja nyata? Saya tidak tahu. Terus udah Pak Hakim lah ya. Anda ini kalau nanti sampai disebut bener ini saksi ahli fakta, entah kemana ilmu logika hukum Anda itu kalau sampai ditetapkan ini adalah penguat bagi Jokowi. Nggak teman dekat, nggak tahu KKN di mana. Saudara juga memperlihatkan. Sebentar, kalau nggak ngaku teman dekat mah ya nggak apa-apa begitu ya. Dekat nggak begitu. Tahu nggak kosnya di mana? Nggak. Tahu nggak ini? Nggak. Terus tahu dari mana Jokowi itu seangkatan sama Anda? Ya pernah lewat sih. Dulu pernah lewat, saya ingat ini nih pernah lewat begitu ya. Kalau begitu kan jelas nggak dekat. Jadi kalau mau sesamar ini terhadap informasi pribadinya Pak Jokowi, kalau mau sesamar ini jangan aku deket begitu. Nih saya ajarin sedikit ya konsistensi di dalam berpikir nih. Kalau mau ngaku dekat, semua informasi yang kira-kiranya diketahui oleh teman dekat harusnya dikeluarkan. Anda mengetahui. Kalau tidak mau tahu, jangan bilang dekat. Karena nggak harus dekat juga. Kalau buat jadi saksi seperti ini nggak harus teman dekat, nggak harus. Foto-foto ya, acara di apakah itu khusus pertemuan alumni UGM atau acara di mana Pak Jokowi ada dan Anda ada, atau acara itu khusus untuk alumni Kagama? Acara khusus untuk alumni Fakultas Kehutanan UGM angkatan 80. Tahun berapa? Pribadi Ganjar. Iya. Wah, lupa saya tahu ya.
Oke. Proses susah aja. Teman dekat, tidak tahu kapan teman dekatnya jadi wali kota. Tahunnya lupa saya. Teman dekat. Good job. Dan saya juga ingatkan saudara bahwa ini sesuai dengan nomor 1 2023 pasal 303 itu sudah disumpah. Artinya seseorang yang di bawah sumpah Al-Quran menerangkan dan ternyata keterangannya itu palsu atau bohong itu ancaman pidananya 7 tahun ya. Jadi saya akan sampaikan pertanyaan lumayan banyak. Apakah pada tahun 1980 apakah UGM sudah memiliki sistem nomor induk mahasiswa? Apa namanya? Sistem penomoran mahasiswa tahun 80-an. Ada nomor induk mahasiswa? Ada ya. Linglung dia. Kasihan. Ini saya agak kritik saja yang penuntutnya ya. Kalau saya jadi penuntut, pertanyaan saya ini akan banyak mengenai kehidupan sehari-hari karena yang bersangkutan ini mengaku teman dekat. Ya, Jokowi itu senangnya makan apa, kalau jajan di mana, jajan mie ayam itu di mana kalau ada mie ayam begitu ya, jajan nasi uduknya di mana, apa yang dia tidak suka, dengerin musik apa, kesehariannya itu bagaimana, itu yang mau saya tanyakan itu ya. Karena kalau saya punya teman dekat sekali, saking dekatnya teman saya itu, dia tahu nomor mahasiswa saya, ya tahu itu. Hafal, saya nggak hafal sih. Nomornya dia, cuma dia saking dekatnya sampai seperti itu. Masya Allah, kalau ingat teman saya itu, udah lama nggak ketemu sih, ya jauh di Kalimantan, tuh seperti itu. Pada saat itu setiap mahasiswa itu memiliki transkrip nilai. Transkrip nilai, Ya, itu saya meminta. ya meminta ya. Keterangannya persis yang tadi. Ya, oke, saya lanjutkan kembali. Pertanyaan saya selanjutnya bahwa transkrip nilai itu ditulis tangan atau diketik? Diketik ya. Bisa tidak transkrip nilai seorang mahasiswa itu tidak diketik tapi tulisan tangan dan itu berada di tangannya? Jadi misalkan saya alumni Fakultas Kehutanan, saya memiliki transkrip nilai tapi transkrip nilai saya tidak diketik tapi tulisan tangan, mungkin tidak? Tidak mungkin ya. Tidak mungkin. Pertanyaan saya ini bagusnya pertanyaan seperti ini tidak ditanyakan ya, itu tanyakannya ke administrasi UGM ya, tapi mungkin ada intrik di belakangnya penggugat ini bagaimana saya tidak tahu. Cuman ya tadi sekali kalau saya yang bertanya, itu bakal nanya banyak sekali tentang dekatnya dengan Jokowi itu sebagaimana begitu ya, sedekat apa. Selanjutnya, apakah setiap mahasiswa program Strata 1 Fakultas Kehutanan UGM itu wajib menempuh yang namanya satuan kredit semester? Wajib ya. Kalau S1 berapa satuan kredit semesternya? 160. Itu kayak perkara detail seperti itu ingat. Perkara kosnya di mana nggak tahu. Jadi wali kota Solo nggak tahu. Jadi kayak sudah menghafalkan dulu begitu. Ini nanti yang kira-kira bakal ditanyakan bla bla bla. Itu langsung berapa SKS 160. Langsung nggak pakai mikir dulu. Jadi ini Anda itu ya kalau sebagai temannya Jokowi datanglah. Kalau Anda sebagai teman, saya tidak menyatakan ini bukan temannya Jokowi, tidak, cuma analisis saya ke sana. Karena sikap Anda bertemu dengan Pak Jokowi tidak menunjukkan Anda teman Jokowi. Sikap Anda di persidangan juga tidak menunjukkan Anda itu temannya Jokowi. Ini menunjukkan Anda itu termual. Jadi datanglah kalau Anda memang temannya Jokowi supaya tidak menjadi kecurigaan ke halayak ramai, ke publik. Datanglah sebagai teman. Datang ke situ, ngobrol lah sebagaimana apa adanya. Sama Jokowi ya, gitulah, jitak-jitak kepalanya sekalian. Woi, mana aja lo. Itulah. Demikian ya, mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.